Pada suatu hari di istana Baghdad, Raja Harun al-Rashid sedang dilanda rasa lapar yang luar biasa. Padahal, meja makan istana telah penuh dengan berbagai makanan lezat. Namun anehnya, Raja merasa semua itu tidak bisa memuaskan seleranya. Ia ingin sesuatu yang berbeda, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Raja pun memanggil para penasihat dan juru masak istana, tetapi tak seorang pun mampu memberikan ide yang bisa memuaskan rasa laparnya. Akhirnya, seorang penasihat istana berkata, "Baginda, hanya satu orang yang bisa mengatasi masalah ini, Abu Nawas." Raja langsung menyetujui usulan itu. Abu Nawas segera dipanggil ke istana. Seperti biasa, Abu Nawas datang dengan senyuman lebar, penuh percaya diri meski belum tahu masalah apa yang sedang menunggunya. Tantangan Raja. "Abu Nawas," kata Raja, "aku sedang kelaparan, tapi semua makanan yang tersedia tidak bisa memuaskan rasa laparku. Aku ingin kau menyajikan sesuatu yang unik dan lezat, yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tapi ingat, kau hanya punya waktu sehari untuk mempersiapkannya." Abu Nawas tersenyum sambil mengelus jenggotnya. "Baik, Baginda. Namun, ada satu syarat." "Apa syaratmu?" tanya Raja. "Baginda tidak boleh makan apapun sampai makanan yang saya sajikan tiba," kata Abu Nawas dengan nada penuh keyakinan. Raja menyetujui syarat itu, meskipun penasihatnya tampak ragu-ragu. Petualangan Abu Nawas. Abu Nawas segera pulang ke rumahnya dan berpikir keras. Ia berjalan-jalan ke pasar, berbincang dengan para pedagang, dan mengamati berbagai makanan, tetapi belum menemukan ide yang tepat. Hingga akhirnya ia mendapat ide cemerlang. Keesokan harinya, tepat sebelum waktu makan siang, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sesuatu yang tersembunyi di dalam sebuah kotak kecil. Raja yang sudah kelaparan menunggu dengan penuh harap. "Abu Nawas, mana makanan istimewaku?" tanya Raja sambil mengusap perutnya yang sudah keroncongan. Abu Nawas membuka kotak kecil itu. Di dalamnya hanya ada sepiring nasi putih dengan sedikit garam. Raja terkejut. "Apa-apaan ini? Kau hanya membawa nasi putih dan garam." Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Baginda, cobalah dulu. Ini adalah makanan yang paling istimewa di dunia." Raja, yang sudah sangat lapar, akhirnya memutuskan untuk mencicipinya. Begitu suapan pertama masuk ke mulutnya, ia terkejut. "Luar biasa! Ini adalah nasi paling enak yang pernah aku makan. Apa rahasianya?" Abu Nawas menjawab sambil tertawa kecil. "Baginda, rahasianya bukan pada nasinya, bukan pula pada garamnya, tetapi pada rasa lapar Baginda." Semua orang di ruang istana tertawa mendengar jawaban itu. Namun, Raja yang penasaran memutuskan untuk menguji kecerdasan Abu Nawas lagi. "Baiklah, Abu Nawas. Kalau begitu, aku punya teka-teki untukmu. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan memberimu hadiah. Jika tidak, kau akan dihukum." Abu Nawas mengangguk dengan santai. "Tentu, Baginda. Apa teka-tekinya?" Raja berkata, "Aku ingin kau membawa sesuatu yang, ketika kita melihatnya, kita tertawa. Ketika kita memakannya, kita menangis. Ketika kita memikirkannya, kita jadi bijaksana. Kau punya waktu sehari untuk menjawab teka-teki ini." Abu Nawas tersenyum lagi. Ia meminta izin untuk pulang dan merenung. Jawaban Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana sambil membawa sepiring bawang. Raja mengernyitkan dahi. "Ini jawabanku, Baginda," kata Abu Nawas.
Raja bertanya, bagaimana bawang bisa menjawab teka-tekiku? Abu Nawas menjelaskan, ketika kita melihat bawang, kita bisa tertawa karena bentuknya yang lucu dan sederhana. Ketika kita memotong dan memakannya, kita menangis karena aromanya yang tajam. Ketika kita memikirkan bawang, kita menjadi bijaksana karena menyadari bahwa sesuatu yang sederhana bisa menjadi dasar dari banyak hal luar biasa, seperti masakan lezat. Raja terdiam, lalu tertawa keras. Abu Nawas, kau memang tak terkalahkan. Kau telah menjawab teka-teki ini dengan bijaksana. Sebagai hadiah, aku akan memberimu peti emas. Abu Nawas membungkuk hormat, menerima hadiahnya, dan pulang dengan hati penuh syukur. Seperti biasa, ia berhasil mengatasi rintangan dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya. Di Baghdad, di masa kekhalifahan Harun al-Rashid, hiduplah seorang menteri kerajaan yang terkenal pelitnya luar biasa. Menteri ini, bernama Menteri Hasan, sangat pandai menyimpan harta untuk dirinya sendiri. Padahal, tugasnya adalah membantu rakyat dan melayani kerajaan. Rakyat sering mengeluh kepada raja tentang kebiasaan pelit sang menteri. Tetapi Menteri Hasan selalu membela diri dengan alasan bahwa ia sedang menghemat untuk kepentingan kerajaan. Raja merasa curiga, tetapi ia belum punya bukti kuat untuk menindak menterinya. Akhirnya, Raja memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kata Raja, aku membutuhkan kecerdikanmu. Menteri Hasan terkenal sangat pelit. Aku ingin kau membuktikan itu dengan cara yang jenaka, tetapi juga memberi pelajaran kepadanya. Bisakah kau melakukannya? Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. Baginda, saya akan melaksanakan tugas ini dengan senang hati. Berikan saya waktu 3 hari. Rencana Abu Nawas. Abu Nawas mulai menyusun rencananya. Ia tahu bahwa Menteri Hasan sangat pelit terhadap siapapun, bahkan terhadap tamu-tamunya. Abu Nawas memutuskan untuk berpura-pura menjadi tamu penting yang datang ke rumah Menteri Hasan. Pada hari pertama, Abu Nawas mengenakan pakaian sederhana dan mengetuk pintu rumah sang menteri. Assalamualaikum, Tuan Menteri. Saya seorang musafir miskin yang kelelahan. Bisakah saya menumpang makan di rumah Anda? Menteri Hasan mengernyitkan dahi. Ia tidak suka memberi makan orang miskin, tetapi karena ia tidak ingin reputasinya buruk, ia mengizinkan Abu Nawas masuk. Namun, ia hanya memberikan sepiring nasi basi dengan sedikit kuah. Abu Nawas menerima makanan itu tanpa protes, tetapi diam-diam ia mencatat kebiasaan pelit sang menteri. Hari kedua, keesokan harinya, Abu Nawas datang lagi, tetapi kali ini dengan pakaian sedikit lebih rapi. Assalamualaikum, Tuan Menteri. Saya adalah seorang saudagar yang baru tiba di Baghdad. Bisakah saya menumpang makan di rumah Anda? Menteri Hasan merasa sedikit lebih terhormat menerima tamu yang terlihat seperti saudagar. Ia menyuruh pelayannya menghidangkan roti keras dan semangkuk sup encer. Silakan, ini makanan sederhana, tetapi penuh berkah, kata Menteri Hasan dengan senyum kaku. Abu Nawas tetap menerima makanan itu dengan senang hati, tetapi dalam hati ia semakin yakin bahwa menteri ini benar-benar pelit. Hari ketiga. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali dengan pakaian mewah, seperti seorang bangsawan. Ia membawa pengawal dan tandu yang dipinjam dari istana untuk menyempurnakan penyamarannya. Assalamualaikum, Tuan Menteri. Saya adalah tamu kehormatan dari istana. Saya datang atas perintah Baginda Raja untuk berkunjung ke rumah Anda. Menteri Hasan terkejut sekaligus panik. Ia tidak berani berlaku pelit kepada tamu yang mengaku utusan istana. Dengan tergesa-gesa, ia memerintahkan pelayannya untuk menyiapkan hidangan terbaik, daging panggang, nasi kebuli, buah-buahan segar,
dan manisan. Abu Nawas berpura-pura kagum. "Wah, Tuan Menteri, makanan Anda sungguh luar biasa. Apakah ini cara Anda melayani semua tamu Anda?" Menteri Hasan tersenyum kecut. "Tentu saja. Saya selalu menyajikan yang terbaik untuk tamu istimewa." Abu Nawas menikmati hidangan itu dengan lahap. Setelah selesai makan, ia berkata, "Tuan Menteri, terima kasih atas jamuan yang luar biasa ini. Namun, izinkan saya membuka identitas saya. Saya bukan siapa-siapa, hanya Abu Nawas, rakyat biasa." Menteri Hasan terkejut bukan main. "Apa? Kau Abu Nawas?" "Benar, Tuan Menteri. Dan saya datang untuk membuktikan sesuatu. Ketika saya datang sebagai orang miskin, Anda memberi saya makanan yang buruk. Ketika saya datang sebagai saudagar, Anda memberi saya makanan sedikit lebih baik. Namun, ketika saya berpura-pura menjadi tamu kehormatan dari istana, Anda memberikan makanan terbaik. Apakah ini yang disebut keadilan seorang menteri?" Wajah Menteri Hasan memerah karena malu. "Ampun, Abu Nawas. Saya bersalah. Apa yang kau inginkan dariku?" Pengajaran Abu Nawas. Abu Nawas berdiri dan berkata dengan bijak, "Tuan Menteri, seorang pemimpin yang baik tidak membeda-bedakan tamunya berdasarkan penampilan. Baginda Raja ingin semua rakyatnya diperlakukan dengan adil dan dihormati, baik mereka kaya maupun miskin. Jika Anda tidak mampu melayani dengan hati yang tulus, maka Anda tidak layak menjadi menteri." Berita kejadian itu tersebar di seluruh Baghdad. Menteri Hasan menjadi bahan tertawaan rakyat, tetapi ia belajar pelajaran penting dari peristiwa itu. Sejak hari itu, ia mulai berubah menjadi lebih dermawan dan adil terhadap semua orang. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati puas, membawa hadiah dari raja atas kebijaksanaannya.